Kata-katanya seperti pelan, tapi menusuk. Kamu gak ngerti apa yang aku mau ke depannya. Lanjutnya, dadaku terasa sesak. Ia menatapku tanpa ragu. Aku ingin kamu tetap seperti dulu, katanya. Tapi sekarang, sudah beda. Aku tidak langsung mengerti. Kalau kamu mau aku bahagia, katanya pelan, tapi berat. Kita lakukan dengan cara lain. Sampai ia mengatakannya lebih jelas. Aku ingin kita lewat pintu belakang. Awalnya hidupku terasa begitu tenang. Aku mengenal suamiku seperti kisah sederhana kebanyakan orang. Tidak ada yang terlalu dramatis. Kami bertemu, saling merasa nyaman, lalu berjalan bersama tanpa banyak ragu. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi sikapnya selalu membuatku merasa aman. Aku bekerja di restoran sebuah hotel. Hari-hariku sibuk, penuh suara piring dan langkah kaki orang-orang yang datang dan pergi. Sementara dia bekerja di perusahaan swasta. Kami sama-sama lelah setiap hari, tapi selalu pulang dengan satu tujuan, rumah. Dan disitulah kami merasa cukup. Setelah beberapa tahun, kami dikaruniai seorang anak perempuan. Cantik, lucu, dan menjadi pusat dari semua kebahagiaan kami. Tangisnya yang kecil di malam hari, senyumnya yang polos, membuat semua lelah terasa hilang. Aku melahirkan secara normal. Dokter bilang tidak ada masalah. Namun saat itu, aku sempat melihat wajah suamiku berubah. Sekilas, seperti ada yang tidak ia sukai. Aku tidak terlalu memikirkan. Kupikir itu hanya rasa khawatir yang belum hilang. Hari-hari setelah melahirkan berjalan seperti biasa. Aku fokus merawat bayi kami. Tubuhku masih lemah, tapi hatiku penuh. Sampai aku mulai menyadari sesuatu. Suamiku menjauh, bukan secara fisik. Ia tetap di rumah, tetap membantu, tetap berbicara seperti biasa. Tapi ada jarak yang tidak terlihat. Kami tidak lagi sedekat dulu. Ia tidak pernah mendekatiku seperti sebelumnya. Tidak ada sentuhan kecil. Tidak ada kehangatan yang dulu sering kurasakan. Awalnya aku mencoba memahami. Mungkin ia lelah. Mungkin ia sedang banyak pikiran. Namun waktu terus berjalan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, semua terasa dingin. Aku mulai gelisah. Saat akhirnya kami kembali bersama setelah masa nifasku selesai, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak seperti dulu. Tidak ada rasa ingin yang hangat. Tidak ada perhatian kecil yang biasanya ia tunjukkan. Semuanya terasa hambar, seperti menjalani sesuatu tanpa hati. Jantungku berdebar aneh. Pikiranku mulai kacau. Apa yang berubah? Aku mencoba bertanya, "Mas, kenapa kok beda?" Suaraku pelan. Ia hanya diam, mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari berlalu, kami semakin jarang bersama. Kadang sebulan hanya sekali, kadang tidak sama sekali. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin ada yang kurang dariku. Mungkin aku berubah setelah melahirkan. Mungkin aku tidak lagi seperti yang ia inginkan. Pikiran itu terus menghantui. Sampai suatu malam, aku tidak tahan lagi. "Mas, apa Mas sudah gak mau lagi sama aku?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia diam lama, lalu menatapku. Wajahnya terlihat kecewa. "Jujur aku bilang ya," katanya pelan. Jantungku langsung berdebar keras. "Aku dulu sudah bilang, kamu seharusnya lahiran operasi saja." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pelan, tapi menusuk. "Kamu gak ngerti apa yang aku mau ke depannya." Lanjutnya, dadaku terasa sesak. Ia menatapku tanpa ragu. "Aku ingin kamu tetap seperti dulu," katanya. "Tapi sekarang, sudah beda." Aku tidak langsung mengerti. "Kalau kamu mau aku bahagia," katanya pelan, tapi berat. "Kita lakukan dengan cara lain." Sampai ia mengatakannya lebih jelas. "Aku ingin kita lewat pintu belakang." Dan saat itu, dunia seperti berhenti. Aku merasa kecil, sangat kecil. Air mataku jatuh tanpa suara. "Maafkan aku, Mas," kataku lirih. "Ini salah Mas. Semua wanita pasti gak setuju." Ia langsung memotong. "Jangan samakan dengan yang lain." Nada suaranya berubah, lebih keras, lebih menekan. Aku menatapnya bingung. Sampai ia mengucapkannya tentang itu, kalimat yang membuat tubuhku langsung dingin, seperti jatuh ke dalam ruang gelap yang tidak ada ujungnya. Sekali lagi, aku menggeleng pelan, hampir tanpa tenaga. "Jangan, Mas. Itu salah." Suaraku gemetar. Bahkan aku sendiri hampir tidak mendengarnya. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit, sunyi. Kami sama-sama diam. Lama, sangat lama. Tidak ada suara, hanya napas kami yang terasa berat. Jantungku berdetak kencang, seperti ingin keluar dari dada. Tanganku dingin, jari-jariku saling menggenggam tanpa sadar. Pikiranku kacau, seperti ada dua suara di dalam kepalaku yang saling bertentangan. Satu berkata, "Aku harus bertahan. Aku sudah menikah. Aku punya anak. Aku harus menjaga rumah tangga ini."
apapun yang terjadi. Tapi suara yang lain, pelan, tapi terasa lebih dalam, menolak, menjerit, mengatakan bahwa ini tidak benar. Ini bukan hal yang seharusnya terjadi antara suami dan istri. Aku terjebak di tengah, tidak tahu harus mengikuti yang mana. Aku menunduk, air mataku mulai jatuh perlahan. Dan entah kenapa, aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Baiklah, kataku pelan. Kata itu keluar begitu saja, seperti bukan dari hatiku. Seperti hanya sekadar suara dari seseorang yang sudah lelah berjuang. Saat itu, aku merasa seperti kalah. Bukan kalah dari dia, tapi kalah dari keadaan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku tidak berani bersuara. Aku menahan semuanya di dalam. Bukan karena sakit yang terlihat, tapi karena sesuatu di dalam diriku terasa runtuh pelan-pelan. Seperti tembok yang selama ini berdiri kokoh, tiba-tiba retak, lalu hancur tanpa suara. Aku merasa kosong, sangat kosong. Sejak malam itu, semuanya berubah. Hari-hari setelahnya tidak lagi sama. Ia mulai sering meminta hal yang sama, berulang, seolah itu sudah menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sementara aku, setiap kali mendengarnya, jantungku langsung berdebar tidak karuan. Aku tidak pernah benar-benar siap, tidak pernah merasa tenang. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana menolak. Setiap kali ingin berkata tidak, kata itu seperti tertahan di tenggorokanku. Aku takut dia marah, takut dia menjauh, takut rumah tangga ini hancur. Akhirnya, aku hanya diam, menjalani semuanya tanpa benar-benar ada di dalamnya. Setiap malam terasa seperti beban yang harus kulewati. Bukan sesuatu yang kunantikan, tapi sesuatu yang kutakuti. Ketika malam datang, aku mulai gelisah. Tubuhku tegang, pikiranku tidak tenang. Aku sering berharap malam itu cepat berlalu tanpa terjadi apa-apa. Tapi harapan itu jarang terjadi. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa memejamkan mata, menahan air mata, dan berharap semuanya cepat selesai. Perlahan, aku mulai merasa berubah. Aku tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dicintai. Tidak ada lagi rasa hangat. Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatku bahagia. Yang tersisa hanya kewajiban yang terasa berat. Aku merasa seperti sesuatu, bukan seseorang. Seperti hanya ada untuk memenuhi keinginannya, tanpa perasaan, tanpa pilihan. Dan setiap kali semuanya selesai, aku hanya bisa berbaring diam, menatap langit-langit, dengan hati yang semakin kosong. Aku mulai bertanya dalam diam, apakah ini yang namanya rumah tangga? Atau aku perlahan sedang kehilangan diriku sendiri, tanpa aku sadari. Dan itu membuatku perlahan hancur. Jantungku selalu berdebar setiap malam tiba. Tubuhku tegang, pikiranku penuh ketakutan. Aku tidak berani menolak. Aku takut ia marah. Aku takut ia pergi. Aku takut kehilangan semuanya. Namun di dalam diriku, ada suara kecil yang terus berteriak, ini salah. Ini bukan cinta, ini bukan kebahagiaan. Sampai suatu malam, aku tidak sanggup lagi. Ia kembali memintaku, dengan cara yang sama, dengan nada yang sama. Aku menggeleng, pelan, tapi tegas. Mas, aku gak mau lagi. Suasana langsung berubah. Wajahnya menegang. Kenapa? Suaranya dingin. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Karena aku gak nyaman, aku tersiksa. Dan ini salah, kataku dengan suara bergetar. Ia diam, tapi tatapannya tajam. Aku menatapnya kembali. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Air mataku jatuh. Daripada kita terus seperti ini, lebih baik kita berhenti saja. Ia terkejut. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri yang sudah sejak tadi bergetar. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku bahkan harus menahan agar suaraku tidak pecah saat berbicara. Lebih baik kita cerai saja, ucapku pelan. Kalimat itu keluar dengan berat, sangat berat. Seperti ada bagian dari diriku yang ikut runtuh saat mengatakannya. Suasana langsung sunyi, tidak ada suara apapun. Bahkan napasnya pun hampir tidak terdengar. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri, keras dan cepat, seolah sedang berlari tanpa arah. Tanganku dingin, lututku lemas. Tapi aku mencoba tetap berdiri. Bukan aku yang gak sayang kamu, lanjutku pelan, menahan air mata yang sudah menggenang. Tapi kamu, yang sudah gak menghargai aku. Aku sendiri tidak menyangka bisa mengatakan itu. Selama ini aku hanya diam, menahan, menyimpan semuanya sendiri. Tapi malam itu, semua seperti keluar begitu saja. Seperti air yang selama ini dibendung, akhirnya meluap. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah karena tubuhku capek, tapi lelah di dalam hati. Lelah menahan rasa yang tidak pernah benar-benar selesai.
lelah berpura-pura kuat, lelah menjalani sesuatu yang setiap hari justru membuatku semakin hancur pelan-pelan. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. Pikiranku kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar akan pergi atau justru tetap tinggal seperti selama ini. Aku juga tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk memperbaiki semuanya. Yang aku tahu, aku sudah tidak kuat lagi seperti ini. Aku mulai sadar, sesuatu yang seharusnya membuatku tenang justru membuatku takut. Sesuatu yang seharusnya membuatku bahagia justru membuatku tertekan. Dan sesuatu yang seharusnya membuatku merasa dicintai malah membuatku kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Malam itu terasa sangat panjang, seperti tidak ada ujungnya. Aku hanya duduk diam, memeluk diriku sendiri, menahan semua yang terasa sesak di dada. Sampai sekarang, aku masih di titik yang sama, diam, berpikir, menunggu, apakah aku harus tetap bertahan demi sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi, atau aku harus benar-benar pergi demi menyelamatkan diriku sendiri yang tersisa. Dan dari semua yang aku rasakan, aku akhirnya mengerti satu hal yang sederhana tapi sangat dalam. Aku bertahan demi menjaga rumah tangga ini tetap utuh, demi melihat anakku tumbuh dengan kebahagiaan yang utuh. Aku menahan semuanya, berharap suatu saat keadaan akan berubah. Tapi jika pasangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa pernah peduli pada luka dan air mataku, tanpa mencoba mengerti rasa sakit yang kupendam, apakah masih pantas semua ini aku pertahankan? Atau sebenarnya, aku hanya sedang menyiksa diriku sendiri perlahan? Kadang, kehilangan seseorang memang menyakitkan, tapi kehilangan harga diri, itu jauh lebih menyakitkan.